Oke, sekarang soalnya begini ya. Sebentar nih masih ada yang mau masuk. Nah, eh 243 pangkat berapa ya supaya menghasilkan 81. Ya, X-nya berapa nih? Berapa? Negatif 3. 243 pangkat berapa supaya menghasilkan 81? 4, Pak. Berapa? 4? Bukan. Bukan. Negatif 3. Bukan. X-nya adalah 4/5. 4/5 ya. Nah, di sini kita diingatkan mengenai pangkat bilangan rasional ya. Nah, jadi seperti ini. A pangkat M per N, A pangkat M per N sama dengan ya, akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Nah, atau bisa juga A pangkat M per N ya, sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini terserah yang manapun bisa ya. Mau yang ini boleh, ini pun boleh, menjadi masalah. Ya. Nah, kita bahas ini ya. Apakah betul 243 pangkat 4/5 masih ke 61? Ya, coba kita periksa. Ya. Di sini
2/3 dipangkat berapa? 4/5 ya, 4/5. Itu sama saja dengan akar pangkat 5 dari akar pangkat 5 dari 2/3 ya. Nah, dipangkat lagi 4 ini ya. Sama dengan, nah, akar pangkat 5 dari 2/3 itu adalah 3 ya. Sehingga ini menjadi 3/4. Nah, 3/4 adalah 81 ya. Jadi sudah betul jawabannya adalah 4/5 ya, 4/5 jawabannya ya. Nah, jadi 2/3 pangkat 4/5 sama dengan 81. Nah, kalau mau ditulis dalam bentuk logaritma ya, ini menjadi logaritma dengan basis 243 dari 81. Ya, sama dengan 4/5. Ya. Itu dengan notasi logaritma. Ya. Atau bisa juga 243 log 81 sama dengan 4/5. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sekarang kalau gini gimana? 10 pangkat berapa? Sehingga menghasilkan 1 per akar pangkat 3. Oh, bukan ini. Akar pangkat 3 dari 0,01. Nah, X-nya berapa nih? Nah, caranya bagaimana? Ya. Ini kan 1 per akar ini itu sama saya dengan 1 per Pak, min ya, 2/3. Min 2/3. min 2/3. Coba kita periksa ya. Min 2/3. Siapa namanya tadi? Rio. Siapa? Rio. Rio. Ya, coba kita periksa jawaban ya. Ini tadi katanya jawabannya min 2/3. Ya, coba kita periksa min 2/3 katanya. Min 2/3. Nah, kita cek. 10 pangkat min 2/3. 10 pangkat min 2/3. Ini ya. Sama dengan 1 per 10 pangkat 2/3. 10 pangkat 2/3. Ya. Nah, ini sama saja dengan 1 per akar pangkat 3 dari 10 pangkat 2. Sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 100. Ya. Ya, ini soalnya ini. Ya, jadi jawaban kamu masih salah.
Jadi yang betul adalah X-nya 2/3. Positif. Ya. Positif. Nah, kalau 10/2/3 berarti ini nggak ada satu per. Ini kan kalau disederhanakan gimana nih? Ya, ini kan kalau disederhanakan adalah 1 per. Nah, ini kan 10 pangkat berapa? Yang ini. Ini kan 10 pangkat min 2/3. Min 2/3. Ini min 2/3. Nah, 1 per 10 pangkat min 2/3 itu kan sama saja dengan 10 pangkat 2/3. 10 pangkat 2/3. Ya. Nah, sekarang 10 pangkat berapa supaya menjadi 10 pangkat 2/3? Ya, 2/3 jawabannya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Nah, sekarang saya berikan satu rumus ya yang bisa mempermudah ya untuk mengerjakan soal-soal semacam ini nih. Nah, kayak gini ya. Nah, soal kayak gini misalnya ini ya. Atau misalnya soal yang lain misalnya berapa? Misalnya 68 ya. Pangkat X ya. Misalnya sama dengan 64. Nah, ya. Ini kayak gimana nih ya supaya cara yang lebih mudah. Ini kan 243 ini kan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5. Itu kan? 3 pangkat 5 pangkat X. Sama dengan 81 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 kan? Itu. Ya. Kemudian 3 pangkat. Nah, pangkatnya boleh dikalikan. 5 dikali X, 5X. Ya. Sama dengan 3 pangkat 4. Nah, berarti 5X sama dengan 4. Ya, berarti X-nya 4/5. Nah, ini caranya lebih sistematis ya kalau gini. Nah, ini. Atau misalnya ini ya. 128 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7. Ya. Pangkat lagi X. Nah, sedangkan 6 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Ya. Nah, kemudian pangkatnya boleh dikalikan ya. 7 dikali X. 7 dikali X jadi 7X. Ya. Sama dengan 2 pangkat 6. Ya. Nah, berarti di sini kita simpulkan 7X sama dengan 6. 7X sama dengan 6. X-nya 6/7. Oke. Nah, ini jawabannya. Ada yang menanyakan sampai saat ini? Silakan, barangkali ada yang mau tanyakan. Oke. Nah, sekarang Pak, ya, tanya ya, Pak, ya, silakan. Yuk, kalau pangkatnya min sama aja Pak ngitungnya Pak. pangkatnya min. Sebentar, balik lagi tadi ya. Pangkatnya min. Misalnya gimana contohnya? Bisa ada contohnya? Oh, mungkin gini maksudnya ya. Barangkali ini saya hanya menduga-duga aja nih. Mungkin gini maksudnya. 64 misalnya ya. Pangkat X ya. Misalnya sama dengan 0,25. Mungkin gini nih maksudnya saya nggak tahu nih ya.
Nah, ini kan 64 itu kan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Ya. Pangkat X sama dengan, nah, 0,25 itu kan 1/4. 1/4 itu adalah 2 pangkat min 2. Ya. 1/4 adalah 2 pangkat min 2. Nah, berarti kalau gitu 6X sama dengan min 2. Berarti X-nya sama dengan min 2 dibagi 6. Ya. Min 1/3. Nah, nggak tahu deh apakah itu maksudnya atau bukan ya. Tadi siapa yang bertanya? Iya, saya Pak Afriansyah, Pak. Itu menanya yang mana? Apakah betul maksudnya begini atau bukan? Iya, bener Pak, kayak gitu, Oke. Pak. Ya, syukurlah. Ya. Jadi saya bisa menebak-tebak nih. Oke, ya. Terima Nah, kasih, Pak. ya sama-sama. Jadi mau pangkat yang negatif juga nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah, sekarang gini. Ya, sampai menunggu pertanyaan lain ya, kita isi dengan soal-soal ya. Misalnya gini. 4 log 64. Ini berapa? 3. 3. Siapa yang jawab tadi? Samuel, Pak. Samuel. Coba tulis namanya di chat box ya. Nah, ini. Ya. Kita lihat bahwa 4 pangkat 3 betul sama dengan 64. Ya. Oke, betul. Samuel. Ya. Nah, sekarang gini. Ya. 2 log 24. Ini berapa? Sepuluh. 10, Pak. Betul. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Nah, ya. Sekarang gini. Log ini di sini 512. Ini 16. Ini gimana? 512 pangkat berapa supaya jadi 16? 512 pangkat berapa supaya jadi 16? Oh. 4/9, Pak. Ya, betul. Siapa yang jawab tadi? Rio. Siapa? Rio. Coba tulis namanya di chat box. Nah, ini jawabannya adalah 4/9. Ya. Ya. Nah, karena 512 ya. 512 dipangkat 512 dipangkat 4/9. 4/9 itu memang betul adalah 16. Ya. Nah, itu pakai tadi. Pakai ini nih, ya, pakai rumus yang ini tadi. Nah, ini ya. Rumus ini nih. Ya. Ini udah betul jawabannya adalah 4/9. Nah, ada cara mudah ya untuk maksudnya buat cara mudah. Ada rumus yang bisa membantu ya, membantu menyelesaikan masalah seperti ini ya. Rumusnya kayak gini.
rumusnya adalah log. Ya. Ini adalah G pangkat R, G pangkat N, G pangkat N. Ini A pangkat M. A pangkat M sama dengan M per N dikali G logaritma A. Nah, ini rumus yang bisa membantu. Ya. Nah, rumus. Contohnya kita coba terapkan ke sini ya. Kita terapkan ke sini. Ya, misalnya kita nggak tahu jawabannya gini. Ya. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi. Nah, 512 itu adalah 2 pangkat 9. Ini 2 pangkat 9. Nah, 16 itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Sama dengan, jadi di sini M-nya 4, N-nya 9. Ya. Jadi M per N-nya 4 per 9. 4 per 9 dikali. Ya. Dikali berapa? 2 log 2. Nah, 2 log 2 berapa? 1. Ya. Berapa 2 log 2? 1. Karena 2 pangkat 1 kan 2. Ya, jadi ini 4 per 9. 4 per 9. Nah, coba contoh yang lain ya. Yang lain. Ini misalnya log. Di sini misalnya saja 243. Ini adalah 1 per 27. Nah, ini berapa nih? Ya. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus yang ini. Nah, 243 itu adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Nah, sedangkan 1 per 27 itu adalah 3 pangkat min 3. 3 pangkat min 3. Nah, di sini M-nya min 3, N-nya 5. Sehingga ini menjadi min 3 per 5 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 ini kan 1. Ya. Sisa min 3 per 5 aja jadinya. Min 3 per 5. Gitu. Ya, jadi ini rumus ini lumayan bisa membantu. Tadi Ryu. Ryu mendapat skor 3. Nah, oke, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Ya, kita akan masih 10 menit ke depan lagi kira-kira. Sebentar ini. Nah, pertanyaan berikutnya. Gimana kalau ini 3 log min 9? 3 pangkat berapa menghasilkan min 9? Tiga log min 9 berapa? 3 pangkat berapa menjadi min 9?
3. Min 3. Nah, ini kan berapa nih pertanyaannya nih? Nah, ya. Nah, berapa jawabanmu tadi? Min 3. Min 3. Kalau 3 pangkat min 3 bukannya 1/27. Ini nih, ya. 1/27 kan 3 pangkat min 3. 3 pangkat negatif 2 itu 1/9. Ya. 3 pangkat negatif 2. Min 2. Ya. 3 pangkat berapa? Min 2. Itu 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Ya, jadinya malah 1/9. 3 pangkat 1. 3 pangkat 1, 3. Negatif setengah. 3 pangkat negatif setengah itu 1/3. Ya. 3 pangkat min 3. setengah itu 1/3. Ya. Berapa? 3. 3. 3 pangkat 3 kan 27. Nggak masih min 9. Ya. Nggak bisa dihitung ya, Pak? Nah, ini tidak atau definisi disebutnya. Ya. Jadi memang logaritma bilangan yang diambil logaritmanya itu tidak boleh negatif. 0 juga nggak boleh, ya. Jadi bilangan yang diambil logaritma itu harus positif, ya. Jadi ketika perumusan ketika perumusan misalnya G, sebentar ya. Ketika perumusan G pangkat R sama dengan A, ya. Nah, jika dan hanya jika G logaritma A sama dengan R, ya, maka ada satu pembatasan, satu syarat, ya, yaitu bahwa baik A maupun G itu harus positif, ya, dan juga, ya, G-nya ini tidak boleh 1. G-nya tidak boleh 1. Nah, ini namanya pembatasannya, ya. Setiap fungsi itu ada pembatasan. Ya. Nah. Makanya ada syarat. Ya. Nah, mengapa G-nya nggak boleh 1? Ya, kalau tadi kan kita udah tahu nih sebabnya kenapa A ini nggak boleh negatif. Nah, contohnya ini kan muncul masalah kan? Muncul masalah. Nah, kalau G-nya 1 juga bisa bermasalah. Ya. Sebagai contoh gini. 1 log 5. Contohnya, ya. Nah, 1 itu pangkat berapa? Supaya menjadi 5. Ya. Nah, 1 dipangkatkan berapapun kan nggak akan menghasilkan 5. Sehingga timbul masalah di sini. Ya. Karena itulah kenapa G-nya ini nggak boleh 1. Ya. Ya, selama syarat ini tidak dilanggar, ya, maka tidak akan ada masalah. Ya, sama syarat ini tidak dilanggar. Ya. Nah, sekarang kalau gini gimana nih? Ini berapa? 5 log 1. Logaritma dari 1 dengan basis 5. 0. Berapa? 0, betul, ya. Ya. Setiap bilangan dipangkatkan 0 menghasilkan 1. Ya, kecuali 0, ya. 0. Jadi, itu? 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Untuk A-nya berapapun, selama nilai A-nya ini, ya, tidak sama dengan 0. Ya.
Nah, ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu soal yang lain, ya, misalnya saja ini 17 log 1, ya tetap 0 jawabannya. Ya, tetap 0 jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke logaritma natural. Logaritma natural. Nah, itu logaritma natural itu apa? Logaritma biasa saja, hanya basisnya yang berganti, ya. Nah, logaritma natural dilambangkan dengan ln, ya. Ln itu logaritma natural, ya. Nah, logaritma natural dari x itu pengertiannya, ya, itu adalah logaritma dengan basis e. Nah, ini pengertiannya, ya. Logaritma dengan basis e. Nah, tinggal yang jadi masalah e ini, ya. E ini adalah suatu bilangan, ya. E ini suatu bilangan yang irasional. Nah, yang bagaimana? Nah, perumusannya, ya, perumusannya seperti ini, ya, perumusannya. Nah, saya minta kalian melihat dulu perumusannya, baru nanti kita bahas, ya. Nah, perumusannya ini nih. Nah, ya. Ini perumusannya. Nah, apa maksudnya? Ya, jadi E ini adalah nilai yang dituju. Nilai yang dituju oleh 1 ditambah 1/n pangkat n. Nilai yang dituju oleh 1 ditambah 1/n pangkat n. Apabila, ya, apabila n-nya menuju tak hingga. Menuju tak hingga. Ya. Nah, sebentar kita bahas. Ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat dari perumusan ini, nilai n itu berganti-ganti, dia bergerak, ya. N-nya bergerak dari 1, 2, 3, 4, 5 terus dan seterusnya, ya, menuju tak berhingga, ya. Nah, sekarang coba kita simulasikan dengan Excel, ya. Kita simulasikan dengan Excel. Sebentar saya buka file Excel-nya dulu, ya. Nanti kita ganti-ganti n-nya semakin besar. Excel, nah ini ya. Nah, ini Excel-nya. Nah, coba kita ganti-ganti nilai n, ya. Nah, misalnya ini n-nya mulai dari 1, ya. Kemudian naik jadi 2, naik jadi 3, jadi 10, jadi 1000, jadi 1.000, jadi 1 juta. Ya. Nah, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan nilai tadi? 1 ditambah 1/n pangkat n, ya. Coba kita hitung sama dengan 1 ditambah 1/n, n yang ini dipangkat n. Ini, ya. Nah, coba kita lihat untuk n yang lain. Nah, kita perhatikan bahwa ketika n menuju tak hingga, ya, ketika n menuju tak hingga, nilai 1 ditambah 1/n pangkat n juga semakin besar, semakin naik. Ya. Nah, tetapi bisa dibuktikan bahwa nilai ini tidak akan melebihi 3. Ya. Nah, sehingga nilai ini akan menuju suatu bilangan tertentu. Ya. Ini akan menuju bilangan E itu. Nah, ketika n yang menuju tak hingga,
maka nilai ini menuju E. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ya E ini tidak rasional, ya, sehingga kita nggak bisa tahu nilai tepatnya. Tapi kita bisa menentukan pendekatannya berapa, nilai pendekatannya. Nah, bagaimana cara mencari nilai pendekatannya? Itu kita mematikan EXP penuh buka 1. Itu maksudnya adalah E pangkat 1. Ya. E pangkat 1 kan E. Nah, inilah nilai pendekatannya. Ya. Kalau nilai tepatnya nggak mungkin bisa ditentukan, ya, karena itu desimalnya tak berhingga. Ya. Nah, tapi kita hanya bisa menetapkan pendekatannya. Ya. Nah, jadi ini, ya, mendekati, ya. Nah, ini adalah mendekati ini angkanya. Ya, ini hanya pendekatan saja. Jadi E itu apa? Bilangan irasional, ya. Bilangan irasional yang bagaimana? Yaitu nilai yang dituju oleh 1 ditambah 4 n pangkat n apabila n-nya menuju tak hingga, ya. Nah, nilai tepatnya berapa? Nggak mungkin bisa diketahui dengan pasti, ya. Tapi pendekatannya adalah 2,718281828, ya. Nah, itu adalah mengenai bilangan E, ya. Nah, sekarang misalnya logaritma natural 1 ini berapa? Ini pasti 0. Contohnya, ya. Kan ini logaritma biasa, itu adalah E logaritma 1, ya. Ya 0, ya. Bilangan berapapun dipatakan 0 kan 1, ya. Jadi ini logaritma natural ini perlakukan saja seperti logaritma yang biasa. Hanya saja basisnya yang berubah, yaitu E basisnya, ya. Oke, waktu sudah mau habis, kita foto dulu sebentar, ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya save dulu. Berikutnya saya hitung lagi sampai 5, ya. Layar kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baik, dengan demikian Zoom meeting hari ini kita akhiri, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh minta wordnya nggak Pak nanti? Ya, saya akan kirimkan Selamat siang, wordnya. Pak. Saya akan kirimkan ke grup, ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama.